Oda, Aisyah, teriak Umi dan Abah. Maaf, ini hanya bentuk kekecewaan seorang adik melihat kakaknya tersakiti, ucap Aisyah lagi. Yusuf terdiam. Dia dibuat tak berkutik dengan semua perkataan Aisyah. Dan ternyata bukan hanya dia. Alfian pun sama. Lagi-lagi dibuat terpana akan perkataan istrinya. Abah terlihat kecewa dengan perkataan Aisyah. Dia langsung pergi meninggalkan kamar. Sementara Umi mendekati lalu memegang tangan Aisyah agar ikut bersamanya. Semua orang pergi meninggalkan kamar itu. Kini hanya tinggal Siti berdua bersama suaminya. Yusuf melihat Siti yang menangis terseduh. Z. Maafkan adikku, ucap Siti terisak. Yusuf mendekatinya lalu memeluk Siti dengan erat. Tidak apa-apa, aku mengerti kemarahan adikmu. *****. Kali ini Abah sangat kecewa. Aisyah. Semua orang terdiam. Sesekali melirik Aisyah duduk di samping Umi. Alfian juga melihat istrinya, yang duduk layaknya sedang dihakimi. Dia melihat sekeliling. Hampir semua kakak dari istrinya hadir. Setelah mendengar keributan yang dilakukan Aisyah tadi. Abah tidak melakukan poligami bukan berarti keluarga kita menentangnya. Ingat nak, poligami dibolehkan dalam agama kita. Abah melihat Aisyah, poligami itu syariat. Kalau memang tidak mau atau tidak suka, janganlah kita membencinya. Memang banyak yang mudarat tapi itu salah oknumnya, bukan syariatnya. Ibarat seorang haji ada yang mencuri. Jangan salahkan gelar hajinya, tapi orangnya. Jika dilakukan sesuai syariat, akan banyak sekali hikmah yang dapat diambil dengan berpoligami. Aisyah mengangkat wajahnya, tapi Aisyah pikir, bila suami memaksakan diri untuk menikah lagi sementara istri belum siap berbagi, hingga istrinya menderita dan menangis, itu sama saja dengan menzaliminya kan Abah. Seorang istri tidak akan masuk surga tanpa ridho suami. Tapi bukankah satu tetes saja air mata istri tumpah karena kezaliman suaminya, Allah akan menyegerakan azabnya dan menariknya ke dalam api neraka. Lanjut Aisyah lagi. Dek, Alfian seakan tersindir. Dia melirik istrinya. Lagi pula Abah. Aisyah menghentikan perkataannya ketika dia menyadari sang ibu memegang pundaknya, memintanya untuk berhenti. Aisyah melihat semua kakaknya melihat ke arahnya. Sama, memberi isyarat untuk menghentikan argumennya. Aisyah lantas sadar jika dirinya sedang dinasehati oleh sang ayah, bukan sedang diajak berdebat. Maaf Abah. Aisyah langsung menundukkan kepalanya. Abah tersenyum. Di antara semua anak Abah, kamu memang berbeda nak. Abah hanya bisa berpesan, dalam situasi apapun, jangan biarkan emosi mengalahkan kecerdasanmu. Aisyah mengangguk. Nak Alfian, sekarang temani istrimu untuk meminta maaf pada kakaknya. Alfian kaget. Dia langsung melihat Aisyah. Sebagai suami, kamu bertanggung jawab atas kesalahan istrimu. Nasihati dia dan bersabarlah jika dia melakukan kesalahan. Nasihat Abah pada Alfian. Alfian terdiam. Suami, tanggung jawab, nasihat, sabar. Semua kata-kata itu berseliweran di dalam kepalanya. Aisyah berjalan dengan diiringi oleh Alfian suaminya. Tidak usah Anda temani. Ini kesalahan saya. Saya akan bertanggung jawab sendiri. Meminta maaf sendiri. Aisyah menghentikan langkahnya sejenak. Berbicara tanpa melihat suaminya. Aku tetap akan menemanimu. Ini perintah Abah. Bukankah Anda mau pulang? Sebaiknya Anda pulang saja. Besok pagi saya pasti sudah siap ketika Anda jemput. Aku akan menginap. Alfian berjalan dengan santainya mendahului Aisyah memasuki rumah. Aisyah kaget. Menginap. Maafkan saya Kak, ucap Aisyah sambil menundukkan kepalanya di hadapan Yusuf dan Siti. Iya, sudah kakak maafkan. Tidak apa-apa. Kakak mengerti. Siti tersenyum. Dia memegang tangan Aisyah. Awalnya memang menyakitkan. Tapi lama-lama kakak belajar untuk ikhlas. Dengan harus berbagi suami kakak akhirnya tahu agar kita harus lebih cinta kepada Allah SWT daripada suami. Lanjut Siti.
Aisyah tersenyum. Siti melihat Alfian. Kalau kamu, sebaiknya pikir berulang kali jika ingin menikah lagi. Ucapnya bercanda, sambil menunjuk Aisyah dengan ketakutan. Alfian pura-pura tersenyum. Dia melihat Aisyah yang sama sekali tak bereaksi. Asteris. Alfian mengamati satu persatu buku yang tersusun rapi di atas meja belajar istrinya yang hampir kesemuanya tentang dunia keislaman. Namun kemudian dia tertarik akan satu buku. Alfian mengambilnya, mundur beberapa langkah lalu duduk di atas tempat tidur di belakangnya. Dia mulai membaca. Halaman awal di buku itu menarik perhatiannya. Jodoh. Ketika kau jatuh hati dan ingin kau miliki, sekeras apapun kau menginginkannya, jika Allah tak berkehendak, itu berarti dia bukan jodohmu. Yakinlah jika seseorang yang jauh lebih baik telah Allah persiapkan untukmu. 5. Alfian merenung, seakan tersadarkan akan situasinya yang persis sama. Menginginkan Anita akan tetapi Aisyah yang didapat. Apakah Aisyah lebih baik dari Anita? Alfian membasuh wajahnya kasar. Dia tidak ingin mengakuinya tapi memang itu kenyataannya. Hari ini bahkan dia melihat sisi lain dari istrinya. Karakter, keberanian dan pendirian kuatnya membuat semua orang seakan mati kutu di depannya. Alfian terpesona. Pesona akan ketaatannya kepada Allah, bukan pada penampilan lahiriah seperti wanita pada umumnya. Tiba-tiba pintu terbuka. Aisyah masuk ke dalam. Aisyah tampak sibuk membentang kasur lantai. Kata orang, kepribadian seseorang dapat kita lihat dari buku-buku yang dibacanya. Ucap Alfian sambil mengangkat buku di tangannya. Aisyah tak menjawab. Dia masih sibuk dengan kasur lantainya. Kamu tahu, hari ini aku belajar banyak hal di sini. Tentang kasih sayang keluarga, poligami, kewajiban suami, tanggung jawab, nasihat, ikhlas, sabar, dan terakhir jodoh. Alfian mengangkat buku yang dipegangnya. Aisyah masih tak bergeming. Alfian berdiri dan menghampiri istrinya. Tapi dari kesemuanya, hari ini aku lebih banyak belajar tentangmu. Apa yang Anda pelajari dari saya? Tanya Aisyah cuek sambil mengambil bantal di atas tempat tidur. Kamu seorang muslimah yang taat. Jawab Alfian melihat Aisyah yang warawiri di depannya. Tapi sayang kamu bukan istri yang solihah. Aisyah langsung menghentikan langkahnya. Melihat Alfian. Apa definisi istri solihah menurut Anda? Taat kepada suami. Jika dipandang akan menyenangkan hati suaminya. Tapi setiap melihatmu aku tidak senang karena ada ini yang menutupinya. Jawab Alfian sambil menunjuk cadar Aisyah. Aisyah tersenyum. Maaf, wajah dan seluruh tubuh ini saya haramkan dari penglihatan suami yang zalim. Suami zalim? Tanya Alfian kaget. Aku. Aisyah mengangguk. Suami yang masih membagi cinta dan perasaannya dengan wanita lain. Suami yang berkhianat dengan masih menjalin hubungan dengan wanita lain. Suami yang tidak pernah menjalankan kewajibannya mengabaikan dan tidak mencintai istrinya dengan penuh kasih sayang. Semua itu ada pada Anda. Suami zalim. Apa definisi istri solihah menurut Anda? Taat kepada suami. Jika dipandang akan menyenangkan hati suaminya. Tapi setiap melihatmu aku tidak senang karena ada ini yang menutupinya. Jawab Alfian sambil menunjuk cadar Aisyah. Aisyah tersenyum. Maaf, wajah dan seluruh tubuh ini saya haramkan dari penglihatan suami yang zalim. Suami zalim? Tanya Alfian kaget. Aku. Aisyah mengangguk. Suami yang masih membagi cinta dan perasaannya dengan wanita lain. Suami yang berkhianat dengan masih menjalin hubungan dengan wanita lain. Suami yang tidak pernah menjalankan kewajibannya mengabaikan dan tidak mencintai istrinya dengan penuh kasih sayang. Semua itu ada pada Anda. Suami zalim.